Memang kemarin dibicarakan berkaitan dengan restocking. Hanya yang kami sempat agak ragu restockingnya seperti apa. Karena satu hal diketahui bahwa kita belum bisa membenihkan ikan sidap. Apakah misalnya modifikasi, misalnya kita menangkap glass eel, kemudian kita naikkan sintasan hidupnya dengan kita pelihara di kolam misalnya 1 bulan, setelah itu dilepas. Nah itu memang juga itu jadi pemikiran, tapi kata restocking di situ apakah masih tepat digunakan? Jadi pengayaan secara umum memang itu bisa. Kemudian kita juga belum tahu apakah kalau itu kita lakukan misalnya dari glass eel kita pelihara sebulan, dia insya Allah akan jadi helper, sintasannya meningkat karena dalam lingkungan terkontrol. Tapi kita tahu ada memori sel ya, bukan memori sel ya. Jadi memori dari setiap ikan sidat ini, kalau itu bagaimana dampaknya? Karena dia ada satu waktu dipotong, dia hidup dalam situasi tertentu. Sementara memori ikan sidat itu adalah perjalanan hidupnya itu. Nah itu yang kita kemarin masih bagaimana kita ingin melakukan itu, tapi kita memotong kata drumus itu kan dia memori apa namanya, memorinya itu sepanjang hidupnya itu ya, dari perjalanan dari laut ke darat, dari darat ke laut. Nah itu kalau kita potong dampaknya apa, itu yang kita belum tahu. Yang biasanya, Pak Kris dulu deh, saya cuma singkat. Sedikit aja Pak. Ya, ini mungkin kondisi khusus mungkin. Kalau memang seperti poso, memang sudah kenyataan bahwa ruayanya terputus, mungkin memang perlu restocking. Itu yang. Kemudian yang kedua juga untuk menjaga kesinambungan, seperti yang disampaikan Pak Hayun, siapa kemarin, pelepasan induk. Jadi mungkin memang hasil tangkapan induk itu jangan kemudian dihabisin, tapi juga dilepas untuk bisa kembali ke laut supaya rekrutmen kembali datang. Itu mungkin kondisi khusus. Jadi mungkin pemulihan populasi atau gimana mungkin kalau restocking memang pengayaan tadi. Yang penting prinsipnya itu kalau restocking itu ikan yang dilepas itu adalah ikan yang dari situ. Kalau bunyinya restocking. Ya, kalau bunyinya restocking, karena nanti orang genetik segala macam bisa marah. Iya. Kalau stocking lain lagi, penebaran saja. Kalau itu introduksi Pak, kalau misalnya memasukkan sesuatu yang Pak, itu juga mungkin di kita sering ada salah sedikit pemahamannya. Oke itu jadi mungkin memang kondisi khusus perlu. Satu lagi sebentar. Ini ada 3 unsur yang mungkin bisa jadi satu. Ini rekayasa habitat, kemudian pengawasan jalur ruaya, dan pemulihan habitat. Ini sama saja. Disatukan ya? Jadi satu saja. Disatukan Muslim. Pak Haji, tambahan dikit nih. ya. Soal tadi kita soal restocking tentunya tidak. Tadi Pak, selama ini kita salah ya mendefinisikan restocking. So di kampung saya, di tempat saya, di provinsi saya, itu restocking untuk ikan-ikan karang, kerapu itu dibawa dari Lampung, tambah di sana itu. Di Jakarta juga sama. Ya seperti itu. Kerapu macannya dari Bali. Restocking ke Danau Lindu diambil dari Poso. Nah itu sama. Karena itu saya berpikir untuk restocking pun, walaupun dia di Poso misalnya, harus tangkap dari aliran sungai itu yang menuju ke Poso. Tetapi perlu spesifikasi spesies apa yang di restocking, supaya apa yang hasil kajian teman-teman bahwa yang jenis ini dia hanya berada di upland, yang lain ada di sejarah, dari studi hasil sejarah hidup itu. Jangan sampai kita semua spesies kita pindahkan ke danau, terus yang lain mati di danau. Ya, kita sebenarnya telah berbuat salah, niat baik tetapi dengan cara yang salah. Itu yang saya kira perlu. Kalau toh ada restocking harus dipilih spesies yang mana yang mau di. Memang di dalam restocking itu sendiri, mulai dari prasyarat restocking, pelaksanaan sampai pada monitoringnya.
Sebelum restocking kita harus tahu di dalam habitat yang mau kita restore itu ada siapa saja kan. Jadi harus sesuai dengan niche-nya atau dengan relung hati yang paling dalam. Nah, itu kalau itu relung apa ya? Nama, alamat, fungsi di situ niche. Nah, itu. Ya, sakitnya itu niche. Nah, di sini gitu. Katanya seperti itu. Jadi saya setuju dan memang kita sudah banyak belajar dari contoh-contoh yang salah kaprah di dalam restocking Pak. Mungkin 10 tahun ke belakang bagaimana di setiap lokasi itu yang namanya restocking itu bagaimana mendebar nila dan patin di semua badan-badan air. Dan kita tidak tahu dampaknya. Dan ini di Indonesia itu belum terlalu banyak perhatikan. Misalnya bagaimana kita sekarang dari udang yang nanti spesies kita yang Penaeus monodon sekarang Penaeus panamai dan seterusnya. Itu makanya kalau orang genetik melihat itu bisa sakit kepala Pak. Nanti lihat, saya juga nggak paham ilmunya, tapi kelihatannya ini kita masalah komposisi spesies dalam sebuah komunitas itu bisa berubah dan sebagainya. Yang dampaknya mungkin 5-10 tahun ke depan belum terasa. Tapi kalau misalnya nanti suatu saat adanya penyingkiran dari spesies-spesies alami kita, itu baru kita. Saya kira ini masukan yang bagus Pak Fadli. Nanti kita terkait dengan restocking ini. Masih ada Bapak Ibu? Pak Haryono silahkan Pak. Ini yang rajin restocking Pak Haryono. Restockingnya atasan bawahan Pak. Kalau jadi atasan jangan sombong. Di Mangga 2 10.003. Terima kasih. Jadi terkait dengan restocking, tentunya saya memandang penting ini kita bisa berkaca dari ikan arwana, di mana ikan itu kan banyak ditangkap dari alam. Nah, kita harus mengenal antara ranging itu pemain dari anakan sampai ukuran tertentu, kemudian pada ukuran tertentu tipe